Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak, di pagi hari ini berjumpa kembali bersama Pak Roman dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Anak-anak semua, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang ke-9 yang berjudul Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Namun, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kita semua dimudahkan dalam belajar serta ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah dan manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tangan menengadah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita masuk pada pelajaran 9. Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Yang pertama, sub yang akan kita pelajari yang pertama adalah Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui tercantum di dalam Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Yaitu nama-nama baik bagi Allah yang berjumlah 99. Di antara 99 itu ada yang namanya Al-Alim, ya. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui, ya. Allah Maha Mengetahui. Mengetahui apa, Pak? Yaitu mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui yang telah diciptakannya. Allah juga mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah juga mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, di laut dan di udara, di langit dan di bumi. Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi, yang sudah lampau dan yang akan terjadi seperti hari kiamat. Allah pun mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dimanapun ia berada, Allah akan selalu mengetahui. Allah mengetahui semua makhluk yang ada di langit. Nah, ini gambar planet, termasuk benda yang di langit, semuanya diketahui oleh Allah, sekecil apapun. Begitu juga yang ada di bumi, Allah juga mengetahui semuanya, sekecil apapun benda itu, baik itu bersembunyi atau yang tampak, Allah mengetahui semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Al-Alim. Artinya Allah Maha Mengetahui. Kemudian selanjutnya, dasar Allah mengetahui itu apa, Pak? Yaitu tercantum di dalam surat Al-Anbiya ayat keempat. Dasar Allah Maha Mengetahui, Maha Al-Alim ada pada surat Al-Anbiya ayat keempat, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Artinya, dia Nabi Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui semua perkataan manusia, perkataan makhluknya, baik yang ada di langit maupun ada di bumi. Seperti itu, ya. Kemudian untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui makna Al-Alim, mengetahui dasar Allah Maha Al-Alim, kemudian cara mengakui Allah Maha Mengetahui itu bagaimana? Yaitu yang pertama, kita harus selalu berusaha menghindari diri dari perbuatan yang jelek, karena sekecil apapun perbuatan itu Allah pasti akan mengetahuinya. Yang kedua, selalu berperilaku terpuji, karena sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, Allah pasti akan mengetahuinya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, Allah akan memberikan pahala. Kemudian yang ketiga, selalu menghindari diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Pikiran yang kita miliki, semua yang ada di dalam pikiran kita, Allah pun juga mengetahuinya. Maka sebaiknya bagaimana kita selalu berpikiran positif, atau dalam bahasa Arabnya husnudon, berpikiran positif. Kemudian yang keempat, selalu menghindari diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Begitu juga semua kerentek ucapan yang ada di dalam hati, ya, Allah itu pasti akan mengetahuinya. Ya, itu cara kita mengakui Allah Maha mengetahui. Kemudian setelah kita mengetahui cara Allah Maha mengetahui, perbedaannya dengan makhluk bagaimana, Pak? Perbedaan pengetahuan Allah dengan makhluknya. Perbedaan al-alim Allah dengan al-alim manusia. Yang pertama, pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Jadi sangat luas sekali. Sedangkan pengetahuan makhluknya, termasuk manusia, itu terbatas. Pengetahuannya terbatas. Secerdas apapun manusia tidak akan bisa mengalahkan kecerdasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengetahuan Allah tanpa perantara dan tanpa bantuan. Sedangkan makhluknya, termasuk manusia, melalui perantara dan melalui bantuan. Kita tahu tentang ilmu, kita tahu tentang Allah Maha Alim karena ada yang mengajari, karena kita belajar, karena kita membaca buku. Allah mengetahui segala hal tanpa belajar, tanpa bantuan, tanpa membaca buku. Yang ketiga, pengetahuan Allah bersifat kekal dan abadi, sedangkan makhluknya bersifat sementara. Sebagai contoh, kalau kita sudah tua, lama-kelamaan pengetahuan kita, ingatan kita pasti akan menurun. Bisa-bisa menjadi pikun. Nah, itu menunjukkan bahwasanya pengetahuan manusia, ingatan manusia itu sementara saja. Nah, itulah perbedaan pengetahuan Allah dan makhluknya. Kemudian kita masuk pada subtema yang kedua, Allah Maha Mendengar. Di dalam Asmaul Husna yang menunjukkan Allah Maha Mendengar adalah As-Sami. As-Sami artinya apa? Artinya Allah Maha Mendengar. Mendengar dari apa, Pak? Allah mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Allah selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud, orang-orang yang bersyukur kepadanya. Allah juga selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang yang memohon kepadanya. Allah selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakan. Allah pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Gambar di bawah ini menunjukkan anak yang sedang berdoa memohon. Ketika kita itu sering berdoa, pasti Allah akan mendengarkan doa kita. Namun untuk dikabulkan itu hanya Allah yang tahu. Kewajiban kita setelah sholat wajib berdoa. Jangan sampai setelah sholat tidak berdoa. Ya. Kemudian dasar Allah Maha Mendengar itu apa? Ini ada saran ketik. Dasar Allah Maha Mendengar itu apa? Yaitu tertuang atau tertulis di dalam Quran surat An-Nisa ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali orang yang dizolimi. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, yang menunjukkan arti Allah Maha Mendengar adalah sami'an. Sami'an, Allah Maha Mendengar. Kemudian cara kita mengakui Allah Maha Mendengar itu bagaimana? Yang pertama, selalu berhati-hati dalam berbicara. Selalu berhati-hati dalam berbicara. Mulutmu harimaumu. Ya, hati-hati dalam berbicara. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu terletak pada
cara dia itu menjaga lisannya. Semakin dia itu pandai menjaga lisan, dia akan selamat. Yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik, ya. Suka mendengarkan sholawatan, suka mendengarkan murotal, suka mendengarkan kalam-kalam ilahi. Nah, itu contoh mendengarkan hal-hal yang baik, tidak mendengarkan hal-hal yang buruk, mendengarkan orang yang gibah dan lain sebagainya. Yang ketiga, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah yang tadi disampaikan Pak Roman, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah. Yang keempat, selalu menghindari diri dari ucapan dan pendengaran yang tidak baik. Jangan sampai kita mendengarkan gosip dari orang lain, sebaiknya kita menghindarinya. Itu cara mengakui Allah Maha mendengar. Kemudian perbedaan pendengar Allah dan makhluknya itu bagaimana? Yang pertama, perbedaannya, pendengaran Allah tidak terbatas, sedangkan makhluknya terbatas. Kita bisa mendengar ucapan seseorang karena jaraknya dekat. Namun Allah tidak terikat oleh jarak maupun ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, pendengaran Allah tanpa bantuan telinga, sedangkan makhluknya melalui bantuan telinga. Manusia bisa mendengar karena diberi telinga oleh Allah. Meskipun diberi telinga, tapi kalau tersumbat tidak akan mendengar. Itu menunjukkan bahwasanya pendengaran manusia itu harus melalui telinga yang sehat. Kemudian yang ketiga, pendengaran Allah bersifat kekal abadi, sedangkan makhluknya bersifat sementara. Kita tahu kalau orang sudah tuli, sudah tua, tuli, tidak bisa mendengar, ya, menunjukkan apa? Menunjukkan pendengarannya itu hanya sementara, tidak bisa kekal abadi. Nah, Allah pendengarannya kekal abadi. Sekecil apapun yang kita ucapkan, Allah pasti akan mendengarkan. Jangankan yang kita ucapkan, yang ada di dalam pikiran manusia, yang ada di dalam hati manusia, Allah pasti mendengarnya. Nah, itulah pembahasan materi tentang Allah Maha Al-Alim dan Allah Maha As-Sami. Kita ulangi, Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui, As-Sami Allah Maha mendengar. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya sebagai evaluasi tugas hari ini, ya, silakan dilihat di monitor ini. Yang pertama, Allah Maha mengetahui adalah arti dari titik-titik. Allah kedua, Allah Maha mengetahui. Hal tersebut dijelaskan dalam surat titik-titik. Yang ketiga, sebutkan 3 cara mengakui Allah Maha mengetahui. Kemudian yang keempat, Allah Maha mendengar adalah arti dari Asmaul Husna titik-titik. Yang kelima, jelaskan 3 perbedaan pendengaran Allah dan makhluknya. Ya. Yang keenam, sebutkan 3 cara mengakui Allah Maha mendengar. Nah, ini 6 tugas yang harus dikerjakan anak-anak. Nanti selesai mengerjakan, kirim tugasnya ke WA Pak Guru. Ya. Terima kasih. Nah, sekian materi yang bisa Pak Roman sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, serta ilmu yang kita peroleh dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Pesan Pak Roman, selamat belajar, selalu jaga kesehatannya. Jangan lupa belajar sholat 5 waktu, kemudian mengajinya, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Cukup sekian dari Pak Roman. Ihdinas siratal mustaqim. Syukron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.